Kadrun ngarep Anies tolak Israel. Mustahil. Dia kan boneka Amerika. Jangan harap Anies Baswedan tolak Israel, karena dia adalah boneka Amerika. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang memiliki banyak sekali intrik politik dengan Indonesia sejak zaman awal-awal kemerdekaan. Kita tahu ada kepentingan ekonomi dari Amerika, yang bukan negara penghasil sumber daya alam. Amerika mendekati negara-negara berkembang yang merupakan penghasil sumber daya alam terbesar. Zaman penjajahan, memang Amerika tidak tercatat sebagai penjajah. Negara Indonesia tidak tercatat di dalam sejarah pernah dijajah oleh Amerika. Amerika memang mau dikenal sebagai negara yang netral dan justru memperjuangkan kebebasan setiap negara-negara yang terjajah. Tapi hati-hati, karena itu hanya intrik politik mereka untuk mengamankan sumber daya alam negara-negara maju yang gampang dibodoh-bodohi dengan isu agama. Kita tahu dengan sangat amat jelas bahwa daerah Timur Tengah adalah kumpulan negara-negara yang dibodohi oleh Amerika. Negara-negara Suriah, Afghanistan, Palestina adalah negara-negara yang dijadikan ladang kepentingan politik dan ekonomi Amerika lewat minyak yang begitu banyak stoknya. Mereka tidak memilih Brunei Darussalam karena memang Brunei itu merupakan negara yang cukup strike dengan pengaruh luar. Brunei adalah negara yang memiliki pemahaman agama yang benar, sehingga warganya tidak gampang dibodoh-bodohi seperti yang ada di Timur Tengah. Moderat gitu loh, gak kampungan kayak Indonesia yang masih alergi sama agama lain. Negara Yaman juga yang merupakan daerah asal moyangnya Anies Baswedan, merupakan negara yang terus-menerus berkonflik. Amerika sangat cerdas di dalam menggunakan isu agama untuk melanggengkan kekuasaannya atas minyak. Karena minyak merupakan komoditas utama bagi negara tersebut untuk tetap hidup dan terus membakar sumber daya alam, yang menjadikan mereka sebagai negara yang paling konsumtif di dunia. Bayangkan saja, Amerika merupakan negara yang menggunakan 30% dari total fosil fuel yang ada di dunia. Artinya, sepertiga penggunaan sumber daya alam ada di satu negara yang jumlah penduduknya hanya 400 juta. Untuk kita bandingkan bersama 400 juta itu hanyalah 5% dari total penduduk dunia. Karena saat ini saya percaya bahwa total populasi di dunia ada 8 miliaran, dan ini adalah sebuah ketimpangan yang nyata. Mereka ini adalah negara yang cerdas, karena mereka gampang banget mencari titik lemah dari kebudayaan negara-negara yang mereka ingin kuasai. Tapi bagaimanapun juga, Amerika saat ini dalam krisis kepercayaan dan perang dunia III yang ada di ujung tanduk, dan mereka sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang di berbagai negara yang bisa dieksploitasi, salah satunya Indonesia. Untuk kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan adalah orang yang begitu dekat dengan Amerika dan bahkan menjadi teman baiknya Amerika menurut laporan yang ada dan terbongkar secara valid. Jadi mana mungkin orang ini bisa menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia? Mereka kan teman baiknya Israel. Mereka itu bersahabat, bahkan membuat bank khusus untuk orang-orang Yahudi Israel di pusat kota Amerika. Dan Yahudi kan memang terkenal dekat banget sama Amerika, negara tempat Anies berutang beasiswa. Dan saya bersyukur bahwa kemunafikan Amerika sangat mudah dibongkar lewat keberadaan Anies yang diam membisu soal timnas Israel. Dia ini mainannya Amerika, bonekanya Amerika,
yang gampang banget menggunakan isu-isu politik agama rasisme yang benar-benar pernah dia lakukan di DKI Jakarta. Dan lihat saja ketika dia menang menjadi gubernur, kita tahu bahwa isu rasisme dan radikalisme di bawah-bawah terus-menerus dan politik identitas jadi mainannya Amerika juga Anies. Dalam skala Jakarta saja, dia bisa menghancurkan tatanan kemanusiaan dan juga pemahaman Pancasila setiap manusia di Jakarta. Gak usah dibayangkan, kalau sekolahnya nasional akan lebih menakutkan, bukan? Amerika itu punya sejarah kelam terhadap negara Indonesia lewat privat. Amerika itu juga kelihatan pernah memanfaatkan Soeharto karena waktu kerusuhan 1998 itu di-trigger oleh penandatanganan utang IMF oleh Soeharto yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi rendah. Bayangkan saja, 8 kali lipat kenaikan dolar terhadap rupiah dari 2000 perak menjadi 16 per dolar. Jadi, mengharapkan Anies Baswedan menolak Israel itu seperti mimpi, dan ibaratnya Anies Baswedan gak bakalan pakai politik identitas di Indonesia. Kalau Anda tanya posisi saya terhadap kehadiran Israel, saya kira tidak diragukan lagi. Pisahkan antara politik dengan olahraga. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?